Kabupaten Cilacap dari SMA Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi untuk kegiatan tugas CGP di Aksi Nyata 2.3 bersama beliau guru teman sejawat kelas saya, yaitu Bu Pradi Kusuma Dewi. Kebetulan beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, selamat siang Bu Tiwi. Selamat siang Bu Ani. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, terkait untuk rencana kita ya, rencana saya akan mengobservasi pembelajaran Ibu. Makanya saya butuh ketemu Ibu dulu untuk pra-observasi di kelas. Oke, kalau boleh tahu untuk kegiatan observasi besok tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Saya informasikan besok kemungkinan saya akan melakukan atau akan mengadakan diskusi kelompok ya Ibu. Jadi saya harapkan dengan diskusi kelompok tersebut siswa-siswa bisa mengetahui tujuan dari dibuatnya teks eksplanasi, juga siswa dapat menganalisis bagian-bagian dari teks eksplanasi maupun ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi tujuan pembelajarannya materinya teks eksplanasi ya? Betul, teks eksplanasi. Kemudian melalui diskusi kelompok nanti Ibu berusaha untuk apa ya? Bertujuan untuk murid bisa menganalisis ya, tujuannya, bagiannya, dan ciri kebahasaan. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Dwi besok. Tentunya ketika kita melakukan pembelajaran, kita ingin mewujudkan suatu pembelajaran yang nyaman, baik itu untuk guru maupun untuk siswa gitu Bu ya. Nah di situ dengan jika suasana mengajarnya nyaman, tentu kita sebagai guru bisa memandu murid-murid kita untuk dapat menjalankan suatu kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah nanti di situ di akhir juga nanti saya akan melakukan sedikit assessment dan juga nanti ada umpan balik dari siswa. Oke, berarti area pengembangan yang hendak dicapai yang pertama menciptakan pembelajaran yang nyaman, kemudian yang kedua memandu proses pembelajarannya dan efektif, kemudian nanti ada asesmen dan umpan balik dari siswa. Kemudian untuk strategi, mungkin strategi apa yang Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok saya mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Salah satunya adalah selain saya memutarkan sebuah video gitu, nanti juga ada teks yang saya sajikan. Jadi itu untuk diferensiasi kontennya ya? Betul ya, kontennya nanti yang dibuat diferensiasi supaya anak juga tidak bosan hanya melihat LKS gitu atau mungkin hanya melihat teks saja. Saya mencoba menampilkan ada video di situ. Sisi kontennya ada di situ, berbagai jenis media ya, ada video, ada teks gitu ya. Oke, untuk kemudian juga nanti ada itu tadi seperti saya bilang ada diskusi kelompok supaya siswa dengan berdiskusi kelompok itu bisa mengetahui tujuan dari dibuatnya teks eksplanasi dan juga nanti bisa menganalisis tujuannya juga tadi bagian-bagian teks eksplanasi maupun ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Berarti diskusi kelompok ini termasuk dalam diferensiasi proses ya? Prosesnya di berbeda, ada diskusi gitu kan? Ya betul. Terus ada ya itu tadi tanya jawab dulu, video gitu ya? Ya, dan juga nanti ada saya menggunakan IT ya. Saya akan mencoba menggunakan IT. Nanti ketika assessment nanti saya akan mencoba menggunakan IT gitu kan. Jadi bentuk penilaiannya pakai IT gitu. Iya, dan juga nanti ada ya mencobalah kita menggunakan IT supaya kadang-kadang kalau nggak pakai IT anak-anak bosan Bu. Zaman now lah ya Bu, sudah serba teknologi ya, serba IT, serba digital. Iya. Oke, ini RPP-nya ya? Oke, anak saya lihat dulu RPP-nya. Lalu dilihat Bu, apa ada masukan-masukan supaya lebih bagus dan efisien dan efektif. Ya mungkin ini sudah cukup bagus, RPP-nya sudah tersusun ya, sudah tersusun dengan bagus sesuai dengan rencana yang tadi kita bicarakan. Mudah-mudahan kegiatan besok observasi kita lancar ya Bu. Yang sampai ketemu besok jam berapa ya? Besok di kelas 11 IPS 3 jam ke-5 ke 6. Oke. Mungkin itu saja untuk pra-observasi kali ini. Terima kasih ya Bu Tiwi. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan Pak Ringi sehat, lancar besok ketemu. Terima kasih Bu Ani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, I will thank you. Okay, before starting our lesson today, I will check your attendance list. Please raise your hand if I call your name. Okay. Ahmad Farhan. Absent. Okay.
here today. Di Marcella, Davina, okay, good. Gani Ayu, okay, good. That's all. Nurul, present. Nurul present, okay, good. Okay, I heard you went to Bali last week. Anybody knows? Do you want to tell us your story? Anybody, please? Ada yang mau bercerita nggak? About your experience? Please, anyone? Tell us your experience. Give me some words, Fatia. I went to Bali with my friends. In Bali, we went to many places, Such as, such as Little Beach. okay, Then we go to Danau Uluwatu. okay, Then how did you feel? Did you feel happy or did you feel sad? I feel excited. Okay, I'm a little bit tired. okay, but you are happy now because you have gone to Bali. Okay, good. That's very exciting. Okay, good. Give a big applause for Fatia. Okay, thank you Mbak Fatia. Okay, jadi tentang majas-majas yang ada di lirik lagu. Ya. Coba please tell me some figurative languages. Coba kalian beritahu saya. Contohnya kemarin figurative languages itu apa aja sih? Alliteration. Okay, good. What else? Personification. Hyperbole, simile. Okay. Okay. I think you memorize all of our previous material. So now we are going to our next material. This is the last material for this semester. So please look at the wall. I will play a video for you. Ada tersumbat. What else? Apa lagi? Because of the heavy rain, ya, karena hujannya itu kencang, ya, besar dan lama. Okay, so some of you have known how flood occur, but we will have a little more explanation about how flood happen. Tapi kita nanti akan mendapatkan penjelasan yang sedikit lebih jelas ya kenapa banjir itu bisa terjadi. So now, ya, our material is about explanation text. Sekarang yang akan kita bahas adalah teks eksplanasi. Dalam bahasa Indonesia teks eksplanasi, ya. Oke, Mbak Davina, can you read the explanation of explanation text? The definition of explanation text? Okay, please speak aloud. Yang keras suaranya, ya. Definition of explanation text. Explanation text is a text which discuss theory, definition, ideology, phenomenon, opinion, or other things related to natural phenomenon. Okay, good. Explanation text is a text which discusses theory, definition, ideology, phenomenon, opinion, or other things related to natural phenomena. Jadi teks explanation itu adalah teks yang menjelaskan teori, ya, atau penjelasan ideologi, opini, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan fenomena alam. Okay, the key words are natural phenomena. Ya, jadi kata kuncinya adalah fenomena alam. Jadi nanti di teks explanation ini kita akan banyak membahas tentang natural phenomena. Okay. How or why something happen.
dibuatnya teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu hal itu bisa terjadi. Nah, di sini kalian lihat sesuatunya, dan saya sudah bilang sesuatunya itu apa sih, Mas Mbak? Natural phenomena. Okay, so explanation text is a text, yeah, which explain how or why natural phenomena happens. Jadi nanti akan membahas bagaimana atau mengapa suatu fenomena alam itu. Any question so far? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, kita lihat contohnya lagi ya tadi ya. 34. Oke, nggak apa-apa. Okay, you can open your student worksheet on page 34. There are language features of explanation text. Di situ ada ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Yuk kita coba cari ya. Let's try to find the language features of explanation text. Kita coba using chronological connection. Ada nggak di sini sih kata sambung yang menunjukkan apa tadi? Urutan kejadian. Contohnya di sini tadi ya, to begin with, next, after that, ada nggak? We have learned about passive voice on our previous meeting, ya. Passive voice must be use a pattern to be plus verb 3. This is the pattern. Did you find passive voice? Saya ingin kalian membuat kelompok yang berisi 4 orang, ya. So this is the first group. This is the second group. This is the fourth, the third, and Andi and Bobby. You will be one group. It's okay. Gak apa-apa yang kedua aja gak apa-apa ya. Okay. Start from Andi's group. This is the first group, and then Fatia's group, and Lindri's group, and the last is Marcella's group. Okay, you can discuss with your member of the group. Yeah. Okay, good. The second, third, and fourth, the call is Sequence explanation. Okay, good. Was it true or false? Benar atau salah? True. Okay, good. Thank you, Mbak Lindris Group. Give a big applause to Mbak Lindris. Okay, good. Thank you, Mbak Nifa. And the structure of text. The first paragraph is general statement, okay, and the second and third paragraph is called sequence explanation. sequence explanation. Okay, was it true or false? True. True. Okay, good. Thank you, Mbak Lindris Group. Okay, you may sit down. Okay, any questions so far? Ada pertanyaan sampai sini? No. Okay, if you don't have any questions, I will give you a day. Saya akan memberikan kalian sebuah game to know how well you master today's material, ya, supaya saya bisa tahu ya hari ini tuh kalian memahami benar-benar nggak sih materi yang sudah saya berikan. Okay, I will
share the link to your WhatsApp. Leaderboard that Fatia is the first, second is Azra, Nurul, Lindri. Okay, what have you learned today? Kalian hari ini sudah belajar apa sih? Explanation text. Yeah. So now, what is the social function of explanation text? Tujuannya apa sih dibuatnya teks eksplanasi? Okay, so the social function of explanation text is to explain how or why something happened. Ya, jadi untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu fenomena alam bisa terjadi. Nah, sekarang coba mention one of the language features of explanation text. Sebutkan salah satu ciri kebahasaan teks eksplanasi. Coba. Voice, okay, good. What else? Apa lagi? Okay, using simple present tense. Anything else? Ada lagi yang lain? Featuring generic participant. Okay, good. Any questions so far? Ada pertanyaan? Okay. Did you enjoy today's lesson? Kalian menikmati nggak pelajaran hari ini? Yes. Yes, really? Yang bener loh. Yang bener loh. Huh? Yes, okay. So, for your homework, I will give you a homework. Please make an explanation text. Ya, silakan kalian buat teks eksplanasi. Ya, maybe you can look at the video first about natural phenomena. Mungkin kalian bisa lihat dulu di video tentang fenomena alam itu ada apa aja. Ya, and then please make an explanation text based on that video. Ya, silakan kalian buat. Ya, setelah kalian nonton videonya, kalian coba membuat ini text explanation tentang fenomena alam yang barusan kalian tonton di video. Ya, ini contohnya ya. Cari di ini ya. Coba cari di. You can find another video on YouTube. Ya. To about natural phenomena, and please make explanation text based on the video you have watched. Okay. My last question. Any question? Pertanyaan terakhir saya, ada pertanyaan enggak? No. Enggak. Cukup ya? Yes. Okay. I think that's all for today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah siang ini saya merencanakan untuk mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu. Nggih. Kalau boleh tahu Bu Tiwi, kemarin dalam pembelajaran yang saya observasi di kelas, saya masuk di kelas, tujuan pembelajaran dari Bu Tiwi kemarin apa ya? Jadi kemarin tuh tujuan pembelajarannya saya rencanakan dan saya lakukan itu kemarin dengan melakukan beberapa diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok diharapkan murid dapat menganalisa tujuan dari teks eksplanasi itu apa, kemudian juga bisa menganalisis bagian-bagian serta ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Baiklah, berarti tujuannya melalui diskusi kelompok, kemudian murid dapat menganalisa tujuan bagian-bagian dan ciri kebahasaan ya. Iya. Kemudian kalau boleh tahu di area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran yang kemarin saya observasi apa ya? Jadi saya kemarin itu sebetulnya namanya kita mengajarkan, kita ingin menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang nyaman gitu. Jadi areanya pertama adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman, baik untuk siswa maupun guru gitu kan. Jadi kalau muridnya atau siswanya nyaman tapi gurunya nggak nyaman kan juga nanti kan kita nggak ada timbal balik yang bagus gitu Bu. Kemudian saya juga
Dengan adanya pembelajaran nyaman itu kan diharapkan saya sebagai guru, ya kalau saya pun juga nyaman, saya akan bisa memandu murid-murid untuk bisa melakukan pembelajarannya efektif. Gitu. Dan selanjutnya juga saya melakukan assessment dan juga tadi ada umpan balik juga. Gitu. Jadi aspek pengembangan yang ingin dicapai itu yang pertama menciptakan pembelajaran yang nyaman, kemudian memandu proses pembelajaran biar lebih efektif gitu, kemudian mengadakan asesmen dan umpan balik. Nah, menurut Bu Tiwi ini kemarin kan sudah praktek ya, sudah praktek. Apakah sudah berhasil menciptakan pembelajaran yang nyaman menurut Bu Tiwi sendiri kemarin itu? Kita sih hanya mencoba ya Bu, dan saya pun ketika diminta untuk menilai pun juga yang namanya penilaian pribadi ya mungkin berbeda gitu. Cuman saya sih kemarin berusaha untuk menciptakan pembelajaran nyaman dengan cara menyapa murid-murid, kemudian juga ketika mengabsen menyapa muridnya ada yang tidak masuk, saya pun nggak lantas nggak masuk, bukan hanya seperti itu, tapi kan berusaha menanyakan ini kenapa nggak masuk gitu kan, kalau memang sakit sudah ada suratnya atau belum gitu. Jadi lebih mendekati menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan siswa dengan cara itu gitu. Kemudian juga melakukan motivasi Bu, karena murid-murid kita kan ketika diminta untuk maju atau menjawab pertanyaan kan banyak yang malu, entah itu malu karena tidak bisa atau mungkin memang malu untuk menjawab gitu. Jadi berusaha memberikan motivasi buat mereka bahwa ayo harus mengeluarkan pendapat, tidak masalah salah gitu kan, yang penting latihan untuk mengeluarkan pendapat, lebih seperti itu sih Bu. Memotivasi mereka untuk mau berbicara dan mengeluarkan pendapat. Mungkin dengan kalimat-kalimat motivasi membuat pembelajaran lebih nyaman ya, harapannya kan siswa lebih termotivasi. Kemudian untuk memandu proses pembelajaran yang efektif menurut Bu Tiwi, apakah kemarin waktu observasi itu saya masuk itu sudah efektif apa belum itu menurut Ibu sendiri? Kan sudah merancang nih seperti ini, saya misalkan efektif, ternyata sudah efektif apa belum? Nah itu kembali lagi kan kita mencoba ya Bu. Saya mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu kan. Saya harapkan dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu anak-anak itu lebih mendapatkan pembelajaran yang efektif gitu kan, karena diharapkan ketika kita bisa melakukan diferensiasi dalam misalnya dalam cara penyampaian atau mungkin dari materi juga kan anak-anak bisa agak tersalurkan gitu Bu. Kayak kemarin saya melakukan diferensiasi dengan cara memutarkan video. Spesifikkan lagi diferensiasi kontennya apa, diferensiasinya. Kalau kontennya gimana Bu? Kalau kemarin sih saya menyetel video Bu, karena kemarin kebetulan materi saya itu teks eksplanasi, jadi saya berusaha menampilkan video. Kontennya video itu tadi tentang bagaimana sih banjir itu kan terjadi. Nah jadi mungkin untuk anak-anak yang suka nonton atau mungkin punya audio. Lebih cenderung ke audio itu mungkin, dan visual juga ya, kalau video itu mungkin mereka lebih nyaman gitu kan. Terus ada juga menampilkan teks juga Bu untuk anak-anak yang mungkin lebih suka membaca gitu kan. Jadi berarti untuk diferensiasi kontennya dalam bentuk video ada, dalam bentuk teks ada. Kemudian untuk diferensiasi proses mungkin apa ya? Proses jadi saya melakukan kerja kelompok atau diskusi gitu Bu. Jadi ada yang memang kelompok yang mungkin sudah memahami materi ini, mereka akan saya beri tugas yang lebih tingkatnya lebih susah gitu ketimbang teman-teman yang memang masih belum begitu memahami gitu materi tersebut. Dasar gitu ya. Berarti ada perbedaan ini ya, proses dalam memberikan pembelajaran untuk yang ini yang memang sudah yang mampu maupun yang masih tahap. Kemudian untuk produknya bagaimana? Apakah mereka diminta untuk menghasilkan produk tagihan yang sama gitu? Nah itu karena tadi saya bagi memang ada anak yang masih harus belajar lagi, itu memang mereka tagihannya lebih mudah, yaitu hanya melakukan presentasi saja, presentasi dari jawaban-jawaban mereka ketika mereka berdiskusi kelompok. Untuk kelompok yang memang sudah lebih lebih bisa lagi memahami materi, saya berikan tugas yang agak lebih susah ya Bu gitu. Jadi nanti produknya mereka bisa kerjakan di rumah nanti supaya dikumpulkan pada pertemuan itu selanjutnya. Yang kalau tidak salah yang kelompok sebelah bagian kiri itu ya, yang ada tugas selanjutnya gitu ya? Yang kalau dari sebelah saya ya sebelah kiri, kalau yang ada saya sebelah kan yang ini sama, yang ini karena dia lebih
apa ya, tingkat lanjut, jadi tambah ada tugas tambahan. Iya, betul. Berarti secara proses sesuai kebutuhan siswa lah ya, Iya, siswa iya. yang sudah bisa cepat diberikan lebih cepat. Iya. Oke, kemudian untuk assessmentnya bagaimana Bu? Untuk assessmentnya itu Sudah saya sesuai? saya memberikan beberapa pertanyaan melalui game, yaitu dari Wordwall Bu. Jadi saya harapkan kalau ketika mereka melakukan assessment tapi pakai game itu mereka tidak merasa sedang diuji. Iya sih. Berarti Harapannya penggunaan seperti media itu sangat dibutuhkan ya Bu, menurut Ibu ya? Iya. Kalau menurut Ibu gimana? Lebih asik atau gimana sih? Kayaknya sih anak-anak malah justru lebih tertarik seperti itu karena kan gamenya juga Belajar. berdasarkan macam-macam ya Bu. Ada kalau semakin cepat berarti poinnya semakin banyak kayak gitu kan. Jadi mereka terpacu untuk menyelesaikan dan menjawab dengan sebenar-benarnya gitu. Kemudian ada umpan balik ya kemarin, umpan Oke. balik dari siswa dalam bentuk apa ya? Saya mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan apa yang sudah Yang kita maju pelajari itu tadi. presentasi. Ya itu tadi presentasi juga ada. Kemudian kalau nggak salah di akhir juga saya melakukan tanya jawab. Jadi berdasarkan tadi materi yang sudah disampaikan sebelumnya gitu, mereka masih ingat nggak sih tadi yang dari awal kita pelajari itu, di akhir pelajaran masih mereka ingat nggak materinya gitu? Ternyata kayaknya ada yang menjawab gitu sesuai dengan. Oke, berarti dari menurut Bu Tiwi sendiri ya, dari apa yang sudah Ibu rancang dalam RPP kemarin ini ya, kemudian Ibu praktekkan sendiri kemarin, itu apakah sudah sesuai dengan rancangan Ibu atau mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti atau ada rencana pengembangan selanjutnya atau bagaimana? Kalau misalkan saya tawarkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Tiwi dari apa yang dirancang dengan pelaksanaannya sudah mencapai di titik yang mana ini? Mungkin masih sekitar 7,5 kayaknya ya. 7,5. Kenapa Ibu bisa menilai? Iya karena bisa, berarti masih ada yang kurang. Iya, Kira-kira masih banyak yang kurang. kurangnya di mana itu? Masih banyak yang kurang. Maksudnya untuk Iya. modal refleksi Ibu sendiri, Iya. Bu Tiwi sendiri, saya kurangnya di sini gitu. Menurut Ibu bisa disampaikan mungkin menurut refleksi Ibu sendiri? Iya, kemungkinan masih kurangnya di bagian PSE-nya ya Bu ya. Pendidikan sosial emosional ya. Iya, karena dengan PSE itu kan diharapkan murid lebih konsentrasi. Jadi ketika mengikuti pelajaran kita tuh lebih siap gitu. Mungkin saya masih Kemarin kurangnya kurang. di situ. Kira-kira kurangnya itu karena Pak lupa atau nggak terbiasa? Iya, atau, lupa. Atau masih perlu memang harus Lupa belajar dan- lebih dalam mengenai? Iya. Kayaknya masih harus lebih belajar lebih dalam tentang PSE. Oh berarti, nah menurut Ibu nih kalau Ibu merasa saya harus belajar lebih dalam nih tentang PSE atau pendidikan sosial emosional, nah menurut Ibu kira-kira apa yang mau dilakukan kalau mau mengembangkan tentang PSE-nya? Kira-kira rencana Bu Tiwi apa untuk pengembangan PSE-nya? Kemungkinan ya saya akan mencari info lebih lanjut dan mungkin Kemana nih infonya? tentu saja kepada CGP ya, Oh, gitu. yang lebih Berarti- memahami lah Ibu, karena kalau memang setahu saya kalau PSE itu memang untuk guru-guru kan kayaknya juga masih banyak yang awam Masih tentang PSE, perlu gitu. disosialisasikan Iya, betul. gitu ya. Iya. Padahal membuat anak siap untuk mengikuti pelajaran kita kan hal yang penting. Ketika anak siap, insya Allah materi yang kita sampaikan kan pasti akan terserap dengan baik. Oke, berarti Ibu akan menghubungi CGP CGP atau terdekat, GP ya, terdekat. CGP terdekat, Kira-kira ya. kapan nih mau langsung eksekusi Insya belajar Allah ini? segera, insya Allah Iya, segera. sehingga nanti apa pembelajaran yang sudah direncanakan bisa segera tercapai gitu ya Bu ya. Iya. Oke, demikian tadi percakapan pasca observasi kita, mudah-mudahan sedikitnya sudah Ibu sudah bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan, dari apa yang sudah direncanakan, sudah dilakukan, dan sudah tahu kekurangannya di mana. Tadi poin 7,5 mudah-mudahan bisa segera jadi 10 gitu ya Bu, Amin, setelah amin, belajar amin. PSE. Iya. Mungkin itu saja, terima kasih waktunya Bu Tiwi. Sama-sama Bu Ya, Ani. mudah-mudahan bisa Jamila. besok lebih baik lagi. Oke, amin insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.